Kalian sudah datang. Sepertinya kalian sudah menerima pesanku. Benar, dalam suratmu kamu bilang ada misi yang berat. Misi seperti apa? Apa kalian pernah dengar tentang kota duel Izlut? Tentu saja, soalnya Guild Swordsman ada di sana. Izlut itu warganya terkenal keras dan kuat. Aku benar-benar merasakannya sendiri. Kamu pasti tahu yang paling terkenal di Izlut adalah Arena duel! Aku pernah baca di buku dan sudah lama ingin ke sana. Misi kita kali ini ke sana ya. benar. Klien kita kalah telak dari jenderal tak terkalahkan di arena. Dia kesal, tapi sadar kemampuannya terbatas. Makanya dia minta petualang hebat untuk mengalahkan si jenderal sombong itu biar kapok. Mengalahkan jenderal tak terkalahkan. Terdengar berat, tapi kita suka tantangan berat. Aku suka keberanian dan kepolosan kalian. Kenapa sih omonganmu selalu penuh makna tersirat? Ini isi misinya. Selanjutnya kalian bisa tanya detailnya ke klien langsung. Padahal Night On. Kalian sungguh mau menerima misiku? Tentu saja. Bisa ceritakan situasinya? Jadi, waktu aku baru sampai di Izlut, tiba-tiba ingin ikut duel. Malah dapat lawan bernama Kolom. Aku kan bukan orang Izlut, jadi tidak tahu siapa dia. Yang jelas, banyak sekali yang menonton duel itu. Awalnya aku semangat karena ramai. Tapi belum ada semenit, aku sudah kalah telak sama Kolom di depan semua orang. 1 menit? Wah, kamu terlalu bersemangat sih. Kayaknya keramaian membuatmu makin semangat, tapi juga membuat kekalahanmu makin memalukan. Tak hanya itu, Izlut benar-benar kota barbar. Aku kalah telak, disoraki penonton, dan diejek habis-habisan oleh Kolom. Dia bilang aku cuma semut di kakinya. Katanya aku terlalu sombong. Dia bilang tak ada yang bisa mengalahkannya. Apalagi orang sepertiku. Yang bikin kesal, penonton malah sorak-sorai memanggil namanya. Dasar orang-orang kasar. Beda dengan Gavin, kampung halamanku. Di sana, kalah pun tetap diberi semangat dan saran membangun. Pertandingan di Izlut ini jadi pengalaman terburuk dalam hidupku. Setelah itu, meski tahu Kolom jago di arena duel dan punya banyak fans, aku tetap tidak bisa menerimanya. Bayangannya mengejek dan memprovokasiku terus terbayang. Aku ingin memberi pelajaran ke Kolom yang sombong itu, tapi aku tidak mampu. Makanya aku berharap ada petualang hebat yang bisa mengalahkan dia, biar dia merasakan bagaimana rasanya dikalahkan. Itu alasanku meminta misi ini. Oh, jadi begitu. Dari ceritamu, sepertinya Kolom memang jago. Kami terima misinya. Bukan cuma penasaran karena ingin lihat sehebat apa dia. Aku juga ingin mengajak 2 rekan ini melihat markas guildku, suasana garang kota duel Izlut. Inilah Izlut. Tempat ini adalah guild para swordsman. Dan satu-satunya kota di kerajaan Run yang melegalkan duel. Terkenal dengan penduduknya yang suka bertarung. Tentu saja, yang paling tersohor adalah arena duel di bagian timur kota. Banyak petualang berbakat suka datang ke sana untuk membuktikan diri lewat pertarungan. Tak sedikit juga yang langsung tenar setelah bertarung di sana. Mengingat misi kita kali ini berkaitan dengan arena duel, dan arena itu sendiri adalah tempat wajib kunjung di Izlut.
Ayo kita ke sana sekarang. Kita sampai. Inilah arenanya. Ayo foto-foto. Mau ribut? Gak bisa lihat jalannya. Cuma minta maaf doang. Urusan kita belum selesai. Ayo selesaikan dengan cara di sini. Duel. Tunggu dulu. Kamu tidak akan bisa melawanku. Lihat ini. Inilah ciri khas Izlut. Orang-orang di sini tidak hanya suka berkelahi, tapi juga suka menonton orang lain bertarung. Mereka selalu ingin ada tontonan seru setiap hari. Wah, budayanya benar-benar keras. Bagaimana ini? Ya, mau tidak mau harus menerima tantangan. Sekalian bisa merasakan arena duel di sini. Kamu orang asing cukup berani juga. Sampai ketemu di dalam. Jangan sampai membuatku kecewa. Aku menyerah. Kamu menang, orang asing. Aku meremehkanmu. Maafkan aku. Tadi aku salah. Hebat. Inilah pemenangnya. Phew, lega rasanya. Menang dengan mudah. Aku menonton pertandinganmu tadi, membuatku bersemangat. Kalian juga tim petualang ya? Kami bertiga baru jadi petualang. Kebetulan sampai sini. Mau tanding 3 lawan 3? Oke, Baru selesai nonton, jadi pengen main. Kita kalah, tapi pertarungannya seru. Kalian hebat. aku butuh istirahat sebentar. Orang ini kenapa staminanya jelek sekali sih? Penyakit keturunan, lemah fisik. Penyakit keturunan. Dasar kamu ini, bikin orang khawatir saja. Menurutku kita menang dengan mudah. Mungkin si jenderal tak terkalahkan. Kolom yang kita cari itu juga tidak sehebat itu. Jangan meremehkan lawan.
Orang yang bisa jadi jenderal tak terkalahkan pasti bukan orang biasa. Sebelum menantangnya, lebih baik kita cari tahu lebih banyak tentang dia dulu. Karena dia jenderal tak terkalahkan di arena duel, mungkin pengelola arena di sana pernah dengar tentang Kolom. Ayo kita tanya dia. Yo, pemenang! Pertarungan tadi keren sekali. Makasih pujiannya. Kami mau tanya, apa kamu kenal orang yang namanya Kolom? Kolom? Jelas kenal lah. Dia jagoan di sini. Kenapa? Kalian mau nantang dia? Kalau itu tujuan kalian, mending kalian pikir-pikir dulu deh. Banyak orang datang ke sini untuk nantang Kolom, tapi ujung-ujungnya cuma pulang bawa malu dan ejekan. Tidak ada yang pernah menang. Bertarung melawan Kolom berbeda jauh dibanding pertarungan kecil kalian tadi. Lebih baik lihat saja, jangan coba-coba dulu. Kok mematahkan semangat orang begitu sih? Ini demi kebaikan kalian. Daripada kalian babak belur dan menyesal nanti. Si Kolom itu, meski sudah 50-an tahun, tapi masih memegang rekor tak terkalahkan selama 20 tahun. Belum ada yang bisa memecahkan rekor seperti itu. 20 tahun? Sehebat itu? Jadi siapa sebenarnya Kolom ini? Aku juga tidak tahu asal-usulnya. Dia pendiam, selalu datang dan pergi sendiri. Selama 20 tahun, kita mengenalnya sebagai Kolom si legenda arena duel. Tapi tak ada yang tahu kisah pribadi Kolom. Oh iya, dari gerakannya, sepertinya dia seorang swordman. Selain itu, aku tidak tahu apa-apa lagi tentang dia. Swordman ya? Terima kasih infonya. Mungkin kita bisa cari tahu lebih lanjut di Guild Swordman. Hei Xenia, lama tak jumpa. Bagaimana petualanganmu? Apa yang membawamu kembali ke guild? Kami dapat misi untuk mencari tahu tentang seseorang. Kamu kan sudah lama di guild, mungkin bisa membantu. Siapa yang mau kamu cari tahu? Aku kenal semua orang di sini. Apa kamu kenal orang bernama Kolom? Tentu saja kenal juara bertahan arena duel itu. Kenapa? Kamu juga tertarik menantangnya? Lebih baik urungkan niatmu. Aku tak mau punya teman yang kalah telak karena nekat. Kamu juga bilang begitu. Yah, tapi kontraknya sudah kuterima. Harus kucoba setidaknya. Kamu masih sama seperti dulu. Dasar bocah bersemangat yang bodoh. Oke, cukup bercandanya. Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Ku dengar Kolom ini dulunya anggota Guild Swordman. Kami ingin tahu lebih banyak tentang dia. Iya, dia memang anggota Guild Swordman, bergabung jauh sebelum kita. Tapi katanya dia orang yang pendiam. Sejak muda dia terbiasa menyendiri dan tidak punya teman dekat. Jadi sebenarnya tidak banyak yang benar-benar mengenalnya. Tapi ku dengar sejak muda dia sangat disiplin pada dirinya sendiri. Latihannya tak pernah berhenti, bertahun-tahun. Mungkin kebiasaannya yang konsisten selama bertahun-tahun itulah yang akhirnya membuatnya jadi legenda di arena duel. Maaf, hanya itu yang bisa aku beritahu. Baiklah, sepertinya masih ada orang yang tidak kamu kenal ya. Oh iya, meski aku tidak kenal dia, tapi aku tahu seseorang yang mungkin mengenalnya. Kamu bisa cari orang bernama Kamus di utara kota. Dia rival sama Kolom dan selalu jadi runner-up di arena duel. Untuk lepas dari gelar runner-up abadi, dia terus meneliti Kolom. Mungkin dia tahu lebih banyak. Terima kasih, kamu sangat membantu. Lain kali ku traktir minum. Kalian siapa?
Aku dengar kamu yang paling kenal kolom. Kami ingin tahu lebih banyak tentangnya. Kalian juga mau menantangnya? Dasar gegabah! Orang sakit yang lemah. Masih ada satu lagi. Hei, kenapa kamu langsung sok mengatur orang lain begitu saja? Tuan, itu sangat tidak sopan. Maaf, karena sering menyelidiki kolom dan orang-orang di sekitarnya, aku jadi terbiasa begini. Jadi, kalian juga menantangnya demi pedang yang dia pegang itu. Pedang? Karena reputasi tak terkalahkan kolom selama 20 tahun, ditambah mulutnya yang tajam, semakin sedikit orang yang menantangnya belakangan ini. Demi pedang yang sudah dipakai bertahun-tahun. Jangan remehkan pedang itu. Konon pedangnya dihiasi batu permata pemberi kekuatan yang membuat kolom selalu menang. Apa benar begitu? Setelah meneliti dia selama bertahun-tahun, memang hanya ini satu-satunya alasan yang bisa aku temukan. Kalau tidak, sulit dipercaya bagaimana seseorang bisa tetap kuat, bahkan lebih kuat lagi selama 20 tahun tanpa menurun sedikit pun. Mau tahu lebih banyak tentang dia? Aku punya data hasil penyelidikan selama bertahun-tahun. 100 koin petualangan per berkas. Tertarik? Memangnya bisa begitu? Harganya masuk akal. Kami beli deh. Bagus. Berkasnya ada di sana. Ambil sendiri ya. Rugi sekali. Tidak ada info yang berguna sama sekali. Dasar si kolom itu. 10 tahun tidak ada perubahan. Cuma tahu duel dan latihan saja. Tidak punya hobi lain. Seperti bukan manusia normal saja. Sudah 20 tahun aku selidiki. Tetap saja tidak ketemu celahnya. Kadang aku curiga. Jangan-jangan dia memang robot buatan yang hidup hanya untuk mengikuti program yang sudah diatur. Ya sudah, aku kasih tahu sedikit lagi tentang dia. Kebetulan sebentar lagi ada duelnya. Kalau kalian penasaran, mending nonton langsung saja. Lihat dengan mata kepala sendiri lebih berguna daripada mendengar omongan orang. Wah, ide bagus tuh. Loh, kok balik lagi? Gimana hasilnya? Udah nyerah nih? Katanya nanti ada duel kolom ya? Wah, masih semangat rupanya. Memang benar sih nanti ada duel kolom. Tapi ya begitu. Namanya juga kolom, tiketnya sudah ludes dari tadi. Mau nonton? Tunggu lain kali saja deh. Kebetulan aku dengar obrolan kalian. Aku punya tiket nih. Mau beli? Mau, 3 lembar. 1 lembar 10.000 koin petualangan. Jadi 3 lembar 30.000. Berapa? Uang ini beberapa kali lipat dari komisi kita. Nggak mahal kok. Beli deh. 3 lembar. Mantap. Ini tiketnya, silakan. Oke. Lega rasanya punya rekan setim yang bisa diandalkan. Kamu dapat tiketnya? Pasti mahal ya? Tidak mahal kok.
Padahal pasti habis banyak tuh. Waktunya pas. Ayo masuk. Tapi kalian beli tiket berdiri. Jadi cuma bisa nonton dari pintu masuk.